Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bu Fitri. Selamat pagi juga Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai rencana hari ini untuk pembelajaran Bu Fitri, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik Bu Fitri. Dan sudah siap Bu Fitri hari ini? Insya Allah siap. Jadi nanti untuk kegiatan supervisinya kita akan ada 3 tahap yaitu Bu Fitri. Yang pertama yaitu pra-observasi kelas, kemudian nanti saya akan mengikuti Bu Fitri di dalam kelas. Setelah itu nanti ada pasca observasi kelas. Untuk rubrik penilaian supervisi sudah dipelajari ya Bu Fitri? Sudah Bu, insya Allah sudah. Sudah dipahami semua ya? Insya Allah sudah. Baiklah, untuk pertama selanjutnya kita akan pra-observasi kelas dulu. Kita akan melakukan observasi pada hari ini ya Bu ya. Kemudian untuk mata pelajarannya apa ya Bu ya? Mata pelajarannya bisnis online. Bisnis online ya. Kemudian untuk kelasnya? Kelas 12 BDP 1. BDP 1. Untuk tujuan pembelajaran Bu Fitri, tujuan pembelajaran hari ini kita kan masuk KD yang ke-17 yaitu tentang Google AdSense. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan tentang Google AdSense pemasaran. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan cara kerja Google AdSense itu seperti apa. Jadi ada 2 ya untuk tujuan pembelajarannya. Dan untuk area pengembangan untuk Bu Fitri sendiri, apa yang tidak dicapai untuk hari ini? Jadi sebenarnya kayak Google AdSense itu kan juga materi baru buat saya ya Bu. Ya, jadi sebenarnya saya itu kalau dibilang menguasai sekali juga belum. Ya, jadi saya harus memulai dari awal untuk mengajari ke siswa. Jadi saya istilahnya sudah belajar sebetulnya, tapi saya masih merasa kurang di materi yang sekarang ini, seperti itu. Jadi Bu Fitri masih merasa kurang menguasai materi dari Google AdSense ini. Ya, seperti itu. Ada lagi kok yang mau dikembangkan? Sama mungkin untuk siswa kan juga ini hal baru ya Bu. Ya. Jadi mungkin kayak di awal saya juga agak masih bingung memulai menjelaskan siswa itu Google AdSense ini apa sih, seperti itu. Oleh karena itu sekarang untuk ini kan menurut area pengembangan diri ya untuk Bu Fitri. Strategi apa nanti yang akan diterapkan untuk menanggulangi tadi ini? Solusinya gimana? Strategi? Kalau untuk materi saya sudah banyak membaca dari artikel-artikel yang ada di internet. Kemudian dari YouTube juga saya sudah mulai mempelajari. Dan mungkin sebenarnya saya itu inginnya ada pelatihan Bu. Saya ikut pelatihan tentang Google AdSense sendiri yang kalau kemarin kan tentang digital marketing secara umum, tidak untuk yang ke monetisasi, untuk yang di internet seperti itu. Untuk di kelas sendiri strateginya akan dipakai? Untuk nanti ke siswa, saya nanti mengajak siswa untuk diskusi. Sebelumnya saya akan tampilkan video dulu yang sudah saya buat. Nanti akan tinggal mempelajari tentang Google AdSense itu seperti apa. Nanti mereka diskusi dan mencari materi-materi, mungkin mereka malah lebih punya banyak pengalaman, mungkin ada pengalaman, ada literasi yang lebih banyak. Jadi Ibu akan malah jadi belajar bersama ya, belajar bersama tanpa kita ngasih tahu sebenarnya kita kurang paham gitu belajar materi itu. Jadi sambil belajar, kemudian siswa juga sambil belajar juga ada Ibu melakukan juga diferensiasi ya di belajar lagi ya. Di sini ada YouTube ya, kemudian ada juga modul yang mungkin nanti ketika diskusi saya akan meminta mereka mengumpulkan hasil diskusinya dengan bentuk yang terserah mereka. Jadi ada yang mungkin lewat video, lewat tulisan, lewat suara seperti itu. Jadi di sini untuk ada pengembangannya yaitu saya ulangi, Ibu merasa masih kurang bisa menguasai materi pembelajarannya dan masih bingung untuk memulainya dari mana. Sehingga nanti Ibu ada beberapa strategi yang akan dilakukan. Sebelumnya Ibu sudah membaca materi ya, kemudian itu membuatkan materi juga untuk mereka. Kemudian Ibu mengharap ada nanti mengikuti pelatihan. Kemudian yang berikutnya nanti untuk strategi di dalam kelas, Ibu akan melakukannya dengan diskusi, kemudian menampilkan video, dan mereka juga diajak untuk mencari materi untuk materi
Google AdSense ini. Jadi untuk ini berarti pembelajaran di mana ya Bu ya? Di lab ini. Oh, iya. Di lab komputer untuk pemasaran online ya Bu ya. Jadi ini hal yang kita sepakati ya Bu ya. Jadi itulah nanti yang akan saya lihat pada saat Ibu berada di dalam kelas. Untuk ini silahkan Ibu dengan di sini. Oh iya. Masih untuk berikutnya saya akan berada di dalam kelas. Jam berapa itu nanti? Jam ketiga nih bisa. Jadi masih ada waktu ya? Masih ada. Nanti kita bersiap untuk kelasnya. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Ibu. Lagi. Pagi juga. Silakan untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Salah satu memimpin berdoa. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak berangkat? Masuk semua. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Tugas yang kemarin sudah dikumpulkan? 3C? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita materinya tentang pemasaran online melalui perangkat mobile. Ya. Apa itu perangkat mobile? Masih ingat yang kemarin? Contoh perangkat mobile apa aja? Smartphone, handphone, televisi, tablet, betul, iya. Kemarin kita juga udah belajar jenis model situs pada perangkat mobile. Ada 5, ada apa aja kemarin yang kita pelajari? Yang friendly, yang betul, apalagi? Oke, berarti masih ingat ya materi kemarin. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya atau ke KD berikutnya. Saya nyalakan ya ini. Sambil menunggu, hari ini kita akan masuk ke KD baru yaitu tentang Google AdSense. Kemarin sudah sempat dipelajari di rumah materinya? Sudah? Berarti hari ini kita akan lebih mempermudah pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang menerapkan AdSense pada blog. Dan untuk keterampilannya ada membuat AdSense pada blog. Blog yang kemarin masih sering dilihat-lihat? Masih. Oke, sip. Nah, untuk hari ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kita lalui hari ini, yang pertama adalah menjelaskan akses dalam pemasaran. Yang kedua adalah menjelaskan cara kerja Google AdSense dan menerapkan optimalisasi interface AdSense. Kemudian untuk keterampilannya nanti kita akan mempresentasikan tentang AdSense pada blog dan juga membuat AdSense pada blog. Seperti itu. Ya, untuk tujuan pembelajarannya menjelaskan akses dalam pemasaran dengan tepat dan percaya diri. Nanti kalian silahkan kita akan melalui tahapan pembelajaran ini dengan diskusi. Nanti silahkan kalian bentuk kelompok, kemudian diskusi setelah saya tayangkan video. Sebelumnya, sebelum mulai pembelajaran saya mau tanya dulu, apa sih monetisasi? Pernah dengar istilah monetisasi? Belum? Kalau kira-kira dari kata monetisasi, asal katanya dari apa? Money, betul, uang. Berarti kalau monetisasi kira-kira apa artinya? Uang ya? Apa? Gimana? Alat pembayaran.
Jadi nanti kalau ada YouTube, ada iklannya di situ. Nah, itu yang namanya monetisasi YouTube. Tidak hanya YouTube, blog pun juga sama, website bisa dibuat monetisasi. Kaitannya apa dengan materi pembelajaran kita hari ini? Akses adalah salah satu cara memonetisasi tersebut. Nah, yang kita pelajari di sini adalah mempelajari tentang akses pada blog. Sebelumnya akan saya putarkan video yang sebelumnya sudah saya share juga di GC ya. Hari ini kita akan nonton dulu bareng-bareng sambil kalian simak materinya. Nanti silakan kalian untuk kelompok, satu kelompok dari 4 siswa atau 3 siswa, silakan cari komputer yang internetnya jalan. Jadi nanti kalian bisa berdiskusi dan mencari literasi lebih banyak. Silakan boleh mencari kelompoknya dulu. Bisa ya? Bisa. Untuk diskusinya sudah cukup? Sudah. Oke, silakan salah satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Saya, Bu. Oh iya, silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan. Pada kesempatan pagi ini, isi nama saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, kami akan menjelaskan mengenai pengertian AdSense dan blog. AdSense adalah program kerja sama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google. Google AdSense adalah cara mudah dan gratis bagi semua penayan situs web, besar maupun kecil, dan untuk memperoleh uang dengan menampilkan iklan Google yang bertarget di situs web mereka. Oke, terima kasih Mas Aldi. Silakan duduk kembali. Oke, kalian setelah diskusi tadi sudah kembali ke posisi kalian masing-masing. Untuk pembelajaran ini, silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi. Setelah beberapa kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya, silakan satu. Oh iya, silakan bisa disampaikan. Perkenalkan, nama saya Setia Wulandari. Saya akan menyampaikan kesimpulan materi pagi hari ini. Kesimpulan dari saya adalah AdSense adalah cara mudah tanpa biaya untuk memperoleh penghasilan dengan menampilkan iklan di samping konten online Anda, bisa melalui blog atau YouTube dan lain-lain. Oke, ada yang lain yang mau mencoba memberi kesimpulan atas pertemuan kita hari ini? Oke, setelah kita sama-sama menyimpulkan hasil diskusi kita. Jadi apa hasil diskusi kita hari ini? Kita belajar tentang apa hari ini? Google AdSense. Apa itu Google AdSense? Cara mudah dan gratis dalam penayangan situs web. Cara mudah dan gratis dalam Oke. Ya, pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Adakah refleksi untuk saya hari ini? Sangat menyenangkan, Bu. Pembelajarannya sudah diterangkan dengan jelas oleh Bu Putri, jadi kita mudah untuk memahaminya. Oke, terima kasih. Begitu juga dengan kalian hari ini karena sudah sangat luar biasa. Diskusinya juga udah juara. Aplaus dulu buat kalian. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Selalu semangat seperti ini. Nggak cuma pagi hari aja, sampai sore nanti juga tetap semangat. Oke. Kemudian untuk hari ini, karena kita sudah selesai, sudah ada juga tugas yang saya share di GC. Silakan dikerjakan. Jadi tugasnya itu adalah kalian silakan merangkum atau kalian silakan menjelaskan kembali hasil diskusi tadi. Silakan, boleh bebas. Mau dibuat dalam bentuk video boleh, lalu kalian share di YouTube atau kalian share di TikTok
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu Fitri, tadi saya sudah berada ikut di dalam kelas mengikuti proses kegiatan belajar mengajarnya Ibu. Luar biasa Bu, seru kelasnya. Iya, anak kelas ini juga emang seru Bu, antusias setiap belajar. Sehingga saya melihat tuh nampaknya anak-anak serius tapi santai kelihatannya pembelajarannya, kelihatan menyenangkan ya Bu ya. Sehingga setelah selesai tadi sesuai dengan apa yang saya awal tadi sampaikan pada saat observasi di kelas, saya sudah begitu banyak memberikan pertanyaan pada Ibu ya tentang kesiapan Ibu mengajar, kemudian hal-hal apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu, kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran Ibu di kelas tadi. Nah, sekarang pada acara kegiatan pra-observasi kelas ini kembali Bu, kita berdiskusi lagi. Siap. Iya. Jadi tadi saya fokus ya Bu ya, fokus pada tadi yang Ibu anggap ingin kembangkan. Nah, menurut Ibu mungkin masih kurang dan Ibu ingin kembangkan. Saya berfokus di sana dan saya melakukan catatan ya Bu ya. Jadi ada beberapa aspek yang tadi Ibu sampaikan dan saya lihat yang pertama itu tadi Ibu menyampaikan kurang menguasai materi. Jadi bisa saya simpulkan Ibu merasa kurang percaya diri sepertinya. Itu ya tadi kurang percaya diri pada awal itu. Namun setelah saya melakukan observasi di dalam kelas itu rasa kurang percaya diri Ibu terhadap materi pembelajaran, kemudian juga Ibu mau mulai dari mana pembelajarannya itu Ibu sudah kelihatan nampak sebenarnya menguasai. Saya lihat gitu kan, sehingga strategi yang Ibu pakai tadi kan ingin mengadakan diskusi ya Bu. Betul, diskusi ya. Diskusi itu ada Bu. Saya lihat Ibu mengajak siswa diskusi, kemudian juga Ibu nampak di sana adalah mengajak mereka mencari materi tentang Google AdSense. Iya, sehingga mereka bisa berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil dari observasi tersebut. Nah, setelah itu ada beberapa catatan tambahan saya ya Bu ya. Jadi tadi kalau catatan pengamatan sudah Ibu puas, sebenarnya Ibu agak saya lihat menguasai gitu. Dan kelas nampak seru, siswa aktif ya Bu ya. Sehingga saya melihat memberikan catatan tambahan pada Ibu. Ibu tadi sudah mengawali pembelajaran, kemudian sudah melakukan kegiatan pendahuluan, ada pemantik juga yang diberikan ya. Kemudian setelah itu Ibu juga memberikan penjelasan diskusi dengan jelas pada peserta didik ya, pada siswa, sehingga mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Kemudian juga Ibu mengajak untuk mereka antusias dan nampak mereka juga antusias. Dan pada sesi akhir Ibu tercatat oleh saya sudah mengajak untuk siswa melakukan kesimpulan, mengajak mereka untuk membuat suatu kesimpulan. Kemudian juga Ibu sudah melakukan kegiatan diferensi pembelajaran. Tadi Ibu menyampaikan gimana Bu tentang pembelajarannya? Jadi saya memberikan tugas dan siswa itu berhak memilih mereka mengumpulkan lewat apa, boleh video, berupa gambar, audio, atau ketiga-tiganya juga gak apa-apa, atau mau diupload ke YouTube pun juga saya persilahkan. Jadi mereka diberikan kebebasan ya Bu ya, sesuai dengan kesukaan mereka, senang mereka, dengan maksud yang penting materi mereka paham. Iya. Itulah Bu, terima kasih sekali, itu catatan dari saya untuk Ibu selama observasi. Sehingga sekarang untuk refleksi diri Bu Fitri bagaimana Bu tentang pembelajaran tadi? Pembelajaran tadi sih saya udah rasa cukup menyenangkan pembelajarannya. Anak-anak juga terlihat antusias, mereka juga sepertinya sudah menangkap apa yang harusnya mereka peroleh tentang materi ini. Tapi saya jadi kayak merasa ada yang kurang Bu. Apa ya? Ya, jadi tadi saya sepertinya di awal itu lupa menyampaikan pembelajaran sosial emosional. Jadi saya jadi ngerasa memaksa anak-anak, ayo langsung ikut belajar gitu Bu. Saya lupa
menyampaikan itu ke anak-anak. Kesiapan dirinya mungkin. Iya, jadi kayak mungkin mereka kesannya siap, tapi mungkin dalam hati mereka juga mungkin kayak pikirannya masih iya, mungkin kalau tadi saya sempat melaksanakan itu akan lebih baik lagi. Iya Bu ya. Terus mungkin ada lagi yang mungkin masih kurang pada diri Ibu? Kalau saya tadi merasa ini kurang merangkul semua anak-anak, jadi saya belum bisa melihat semua anak-anak ketika diskusi seperti itu Bu, belum bisa melihat satu persatu. Kemudian untuk tindak lanjutnya bagaimana ya Bu yang ingin dilakukan? Mungkin kedepannya ketika anak-anak diskusi, saya akan berkeliling satu persatu sambil saya tanyakan mungkin apa yang perlu saya bantu atau apa yang mereka inginkan seperti itu. Jadi nanti Ibu ada lembar rencana pengembangan diri Ibu ya, yang tadi Ibu sampaikan. Nanti bisa Ibu tuliskan di sana. Nah, kira-kira di dalam melakukan pengembangan diri itu yang Ibu lakukan, siapa yang bisa membantu Ibu? Ya. Nanti Bu Tami bisa bantu saya juga. Insya Allah saya berusaha ya, salah satunya. Ada lagi mungkin saya yang sudah dengan membantu? teman-teman komunitas pemasaran seperti itu Bu, kemudian juga mungkin dengan teman-teman yang lain saling sharing. Begitu ya Bu ya, dengan teman pemasaran atau praktisi ya Bu ya, komitmennya Ibu ya. Kira-kira untuk menyelesaikan lembar pengembangan diri kira-kira selesai kapan ya Bu ya? Hari ini insya Allah bisa siap saya selesaikan. Diisi, Iya, langsung siap. diselesaikan ya. Terima kasih, saya tunggu nanti ya Bu Iya, ya. siap. Dan setelah ini Ibu terakhir ya Bu ya, selama melakukan coaching ini nih, apa yang Ibu rasakan? Selama coaching ini saya jadi ini Bu, pertama jelas senang. Iya. Senang, terus saya juga merasa nyaman. Saya merasa yang tadi saya rasa saya itu apa ya, saya merasa udah bisa nih kayaknya, ternyata banyak kurangnya, tapi saya tahu itu tuh malah senang gitu loh Bu. Bukan saya tahu kurangnya saya, terus saya jadi merasa oh kamu salah ya gitu, nggak usah jadi tahu salah saya, tapi saya tetap senangnya itu jadi saya bisa mengembangkan diri saya lebih baik lagi seperti itu. Jadi tahu bagaimana solusinya Bu? Iya, saya jadi tahu solusi dari sebenarnya saya itu bisa, tapi iya jadi ternyata kita punya potensi ya, iya, begitu ya. gitu, betul. Mungkin selama ini saya ada yang kurang, tapi ya insya Allah setelah coaching ini saya jadi menemukan solusi yang tepat untuk saya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Jadi hasil supervisi kita hari ini luar biasa untuk Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuka wawasan kita, wawasan Ibu, kita bisa melanjutkan untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu untuk supervisi kita hari ini luar biasa dengan Bu Fitri. Selamat melakukan aktivitas berikutnya ya Bu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.